dan kita sudah ada penebusan pupuk di bulan 1 itu 25 ton. Sebenarnya ada sedikit komunikasi yang informasi yang kurangnya itu sebenarnya bisa ya 100 ton. Kalau kita ada lagi saya kira mengenai apa? Pajak. Mengenai pajak tadi saya lihat sebenarnya kalau masalah pajak itu mudah sekali. WA. Jadi kalau memang aplikasinya ada, jadi harus itu. Kami aja syukurlah saya kasih pajak waktu itu ada diminta lagi lembaran bahwa sudah dilaporkan pajaknya SPT pajak tahun 2020 ya 2020 untuk memang betul kita ya ini Pak, kalau tidak betul kan payah. Nah dilakukan oleh Bapak PT Mitra Zani. Jadi ini saya tidak buka dulu seseng tanya jawab. Ada yang mau bertanya sama Pak Kadis? Tanya Pak, cuman ada beberapa yang harus saya sampaikan. Saya Muhammad Ridwan Batubara dari Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu. Kebetulan kita kios baru Pak, kios baru. Jadi saya cerita dulu sedikit masalah perjalanan kenapa kita harus buka kios. Kita melihat beberapa tahun belakangan ini petani kita memang sangat sulit mendapatkan yang namanya pupuk bersubsidi. Dan setelah kita semua kios-kios pengecer, kalau bahasa Mandailingnya itu harus marbisuk lah. Kenapa harus marbisuk? Karena selama ini kan fitnah yang dialamatkan itu ke Kepala Dinas Pertanian. Sementara terkadang memang kita jujur, kita harus akui bahwasanya kita ini kan sekarang ada zona. Memang termasuk Simangambat, Teraga, Utapuli. Memang kalau memang ini tidak ditingkatkan, ini kita ini nanti akan kekurangan. Pas yang disampaikan tadi bahwasanya sekiranya ini tepat waktu untuk saprodinya. Saya di sini pertama minta maaf sesuai dengan di tahun 2022 kita mendapat jatah cuma 75 hektar per 75 kilo per hektar. Tapi sekarang di tahun 2022 kita kembali mendapat 200 kilo per hektar. Inilah tujuan dari sahabat tadi untuk meningkatkan pendapatan petani tadi. Ini saya berterima kasih kepada yang ada di Kelurahan Simangambat. Kita harus bersama-sama. Kita harus tidak ada lagi istilah akal masyarakat. Yang jelasnya kita harus berpihak kepada masyarakat. Ku sampaikan tadi bahwasanya pimpinan kita sudah bertukar. Yang jelasnya pada zamannya beda. Orang dari pimpinan kita yang sekarang sangat prihatin kepada pertanian. Makanya aku sampaikan kali mudah-mudahan ada lagi tambahnya dari Mandailing Jaya sana biar ada pendapat SDM yang disampaikan tadi supaya kita bersama-sama kerja. Kita harus berpihak kepada masyarakat. Ketika dari intinya, yang keduanya adalah bahwa saya ini adalah tepat waktu. Makanya untuk dekatkan sekali lagi pada anggota saya, penyuluh saya, supaya ini jangan ada lagi istilah bohong. Kita harus bergandeng tangan baik BPR, baik terus pengecer, baik distributor. Kita harus bersama-sama supaya kita bahwa saya dalam berapa tadi 100 sekian hektar akan mendapat 100 sekian miliar, berapa miliar? 1,5 miliar. Itu kan sudah mendorong kepada masyarakat. Makanya ini sudah sampaikan tok komuan tete mulu sampai muat tete mulu bahwa saya ini adalah anak petani. Kita harus berpihak kepada petani. Kalau memang kita tidak berpihak kepada masyarakat, usaha kita pun tidak bertahan ini semua. Makanya
terima kasih yang di Kelurahan Simangambar tadi. Aku pun memang dapat 100 belek per anak pasta. Makanya kita sama-sama ingin berpikir, kita sama-sama harus berpihak kepada masyarakat. Kuncinya itu. Kalau memang kita berpihak kepada masyarakat, yang jelasnya kita itu harus bekerja itu sebaik mungkin, bukan lagi membuat yang aneh-aneh. Dan kita apa ya? Ada terdengar kuping bahwasannya ada sebagian ini suara sumbangnya bahwasannya suspek ada yang bermain keluar suara sumbangnya kan itu kan di sini udah sampai beberapa hujatan kepada dinas pertanian pada khususnya kepala dinasnya. Oh, setirman tiap hari asal pupuk. Jadi kuasa itu tadi yang kita kurang kita tambah. Tapi kalau kita tidak habis di tahun 2022 ini 3.700 pertama sekali adalah salah satunya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini adalah untuk mendapatkan KTP. KTP ini mengapa kami katakan demikian? Mungkin dari pihak petani sendiri pun masih ada yang enggan untuk memberikan KTP-nya, takut mungkin disalahgunakan. Kemudian setelah terkumpul KTP ini, kadang-kadang nomor NIK yang kita ajukan melalui RTKK salah. Akhirnya balik lagi ke pangkalan RTKK yang kita ajukan. Inilah salah satunya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Yang kedua, para petani di daerah kita itu banyak petani yang penggarap, sehingga pada musim tanam ini dia bertani, musim tanam depan dia sudah beralih, dia sudah ganti petaninya. Sementara yang kita ajukan melalui RTKK adalah petani yang pertama, sehingga perubahan akan bergulir. Inilah salah satunya. Kita ajukan tidak masuk lagi nama dia di dalam RTKK. Sehingga dalam pengajuan RTKK itu otomatis nilai jumlah yang kita ajukan itu sudah berkurang. Ini Pak salah satunya mungkin yang dapat kami sikapi. Kemudian termasuk apa yang disampaikan Bapak tadi 6 tempat jenis. Daerah kita pada saat ini sudah musim tanam sudah 2 bulan, hampir 1,5 bulan pertanaman. Sehingga pada musim tanam yang lewat, petani susah untuk mendapatkan pupuk. Jadi inilah nantinya kami harapkan untuk kedepannya apa yang Bapak sampaikan tadi, tepat waktu, tepat jenis, tepat harga, tepat tempat, sehingga dapat kita kedepannya bisa mencapai hasil yang maksimal. Dan kami harapkan melalui Bapak dari Mitra Tani Mandiri, kalau memang ada RTK tersebut, ya mudah-mudahan kedepannya kami akan berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan di lapangan. Karena terkadang yang Bapak dari Paduka tadi harus yang tidak punya RTK kan tidak boleh masuk. Terkadang Pak, Bu, yang beli petani hanya 3 kilo, hanya 10 kilo, apakah kita masukkan juga dalam daftar ini? Nah, memang kendala-kendala di lapangan memang tidak seharusnya kami ajukan, tapi terkadang itulah yang kenyataannya di lapangan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Sesuai yang disampaikan Ibu tadi, ini memang target dari Kementerian Tidak Usaha. Memang pas yang disampaikan Ibu tadi bahwasannya tahun 2020 kita masih dapat dosis 200 kilo per hektar. Kebetulan ini peraturan dari pusat bahwa kita mendapat 75 sampai 100 kilo per hektar. Tapi di tahun 2022 juga kita kembali ke asal. Istilahnya di sini saya sampaikan bahwasanya kita dari distributor dari apa ini tidak ada dari kita. Ini adalah target dari pusat. Bukan istilah distributor dikecilkan ke sana, dia makan ke sana. Ini adalah Bu dari
pusat bahwasanya target itu sudah segitu. Sesuai yang kita input ke pusat ini adalah 10.000 hektar. 10.000 ton ya bukan? 10.000 ton. Yang datang kita target cuma 3.100 ton. Kan sudah kurang hampir 600 ton. Jadi ini persoalannya kalau jadi di sini saya sampaikan bahwasannya kota-kota di sana kan banyak tanaman kopi, banyak tanaman perkebunan di sana. Saya tekankan kepada KUPT, BPP, bahwasannya RTK Kabupaten supaya ini diperpanjang. Baru ada acara di Kota Nopan pada hari apa itu ya, hari Selasa. Ini disampaikan oleh daripada asosiasi kopi yang ada di Kota Nopan. Bahwasanya kami supaya tidak sekian kami bersih tanaman kopi. Tiap tahun itu juga tidak ada, tapi mana ada yang dikatakan itu kelebihannya sama siapa? Makanya ketika terjadi itu adalah sama dinas pertanian. Karena memang tidak ada yang dikatakan mau sama siapa kita usulkan. Jadi kita ke depan, aku kan dulu sampaikan bahwa saat aku kemarin baru oleh Pak Kusir tidak sampaikan bahwa saya ke depan pertanian itu ada kami perjuangan supaya dibuat tanaman palawija dibuat, kultura dibuat. Jangan kita fokus kepada tanaman padi sawah. Ya Kota Nopan ya, Kota Nopan saya minta tolong apa saya kerjakan ada kepada tanaman supaya dibuat. Ya terima kasih. Ya saya lagi kepala desa. Ini memang masyarakat ini akibat daripada krisis kepercayaan. Dulunya dikasih ke KTP, ini ragu ke mana-mana. Ini kan punya ragu ke mana-mana. Allahumma fir lana junubana wa walidayna warhamna bayana sabir wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kami telah melakukan acara sosialisasi percepatan tahun 2022. Berilah ridhomu dan rahmatilah kami agar kami dapat melaksanakan tugas ini sinergis. Kami seluruh yang terkait bisa mensukseskan untuk tahun 2022 dan alokasi itu bisa bertambah untuk ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Jangan lupa subscribe